Baik, selamat datang kembali di channel Saur Siagian. Kali ini kita membahas soal putusan etik Dewan Pengawas KPK kepada Saudara Firly Bahuri. Dalam putusannya bahwa Dewan Pengawas memutuskan bahwa Saudara Firly Bahuri ini adalah melanggar atau sah melakukan pelanggaran etik. Nah, kawan-kawan sekalian, apa sih pelanggaran etik itu? Sesungguhnya pelanggaran etik itu bukan memutuskan benar atau salah, tetapi lebih kepada pantas atau tidak pantas, atau perbuatan perilaku baik atau perilaku buruk. Nah, oleh karena itu saya kira putusan ini sekalipun terjadi pro dan kontra, saya kira ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, kawan-kawan sekalian, putusan etik itu ada putusan ringan, ada putusan sedang, ada putusan berat. Nah, kali ini atau putusan ini kawan-kawan sekalian, bahwa Saudara Firly Bahuri dikatakan melanggar atau diberi sanksi ringan. Nah, sesungguhnya sanksi ringan itu juga ada 3 kategori. Yang pertama adalah teguran lisan, dan yang kedua teguran tertulis pertama, dan yang ketiga adalah teguran ringan tertulis 2. Nah, dalam hal ini Saudara Firly Bahuri sesungguhnya melakukan pelanggaran ringan yang paling berat. Artinya adalah ini sesungguhnya cukup berat. Nah, saudara-saudara, ini kita tidak heran. Saya sendiri memang tidak heran karena Saudara Firly Bahuri ini sesungguhnya tahun 2018 dia telah disimpulkan melanggar etik, yaitu ketika dia menjadi deputi. Namun ketika sebelum putusan itu kemudian dibacakan, Saudara Firly Bahuri ditarik ke Mabes, dan yang sangat menjadi kontroversial adalah bahkan dia dapat promosi jabatan dari bintang 1 tadinya waktu dia deputi di KPK, kemudian dia malah dapat jabatan bintang 2 sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Nah, saudara-saudara, ketika Saudara Firly Bahuri ini dicalonkan kepada atau menjadi ketua KPK, sesungguhnya melakukan atau dapat penolakan berat daripada staf di KPK. Bahkan pada saat itu, ketika sudah santer bahwa Saudara Firly Bahuri akan terpilih menjadi ketua KPK, ada hampir ribuan daripada staf KPK itu melakukan petisi. Mereka melakukan petisi keberatan kalau Firly Bahuri memimpin KPK. Nah, bahkan saudara-saudara, mereka juga melakukan demonstrasi, melakukan tuntutan agar Saudara Firly ini kemudian tidak layak menjadi ketua KPK. Dan saudara-saudara, hal ini ternyata bukan isapan jempol. Ternyata kali ini ketika kinerja KPK yang disoroti, yang tidak maksimal, bahkan lembaga survei, ada 4 lembaga survei mengatakan bahwa kinerja KPK yang saat ini dipimpin
atau setelah dipimpin oleh saudara Firly Bahuri, citranya sangat turun, lembaganya sangat tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, ketika lembaga yang lain sedang berjuang, nah yang sangat ironis, bahkan malah prestasi yang kita tonton pada hari ini adalah prestasi pimpinannya diberi sanksi pelanggaran kode etik, yaitu tadi ringan, yaitu tertulis 2, yang sesungguhnya kategori ringan berat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, yang kita sesalkan pada saat itu adalah ketika dia bukannya saja terpilih jadi komisioner, bahkan dia terpilih menjadi ketua KPK. Nah, inilah dari awal bahwa masyarakat sipil mengatakan bahwa ada upaya sistematis yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPR, dalam hal ini legislatif dan pemerintah, untuk melemahkan KPK. Saat itu terjadi revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga menempatkan orang-orangnya yang tidak kredibel, dan saudara-saudara, hari ini terbukti bahwa betul bahwa saudara Firly Bahuri ini kemudian diberi sanksi, yaitu menggunakan helikopter, yaitu tindakan atau perilaku mewah yang selama ini dijaga betul oleh marwah KPK, yaitu mereka harus berlaku sederhana, tidak menunjukkan kemewahan yang selama ini ditunjukkan oleh komisioner atau pemimpin-pemimpin yang lain. Dan saudara-saudara, dampak daripada kepemimpinan ini sudah terlihat pada saat kemarin putusan ini dibacakan oleh Dewan Pengawas. Pada saat yang sama juga saudara Febri Diansyah, yaitu Kepala Biro Humas KPK, yang dulu juga menjadi juru bicara daripada KPK, kemudian mengundurkan diri. Nah, saudara-saudara, yang menarik dalam rilis yang diberikan oleh saudara atau dikatakan oleh saudara Febri Diansyah, mengatakan bahwa politik hukum di KPK sudah bergeser. Nah, saya pribadi tidak terkejut ketika saudara Febri kemarin mengundurkan diri, karena jauh sebelumnya, begitu revisi Undang-Undang KPK diketek oleh DPR dan juga saudara Firly Bahuri terpilih, dia sudah hampir mengundurkan diri. Saya termasuk dengan kawan-kawan yang lain, kita bilang, Febri, janganlah. Sebab kalau kalian orang-orang yang punya komitmen, yaitu yang punya hati yang sungguh-sungguh ingin supaya KPK kemudian menjadi lembaga yang kuat dan independen, dan Anda sendiri atau kawan-kawan sendiri mengundurkan diri, bagaimana kelak? Sebab kita bilang kita harus berusaha membedakan antara institusi KPK di sisi lain, kemudian dan pimpinan atau orang yang sementara ditugaskan pimpinan atau komisioner untuk periode tertentu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita mengatakan dicoba dululah sementara ini. Nah, barangkali saudara Febri sudah mencoba untuk bertahan, barangkali tidak banyak perubahan, atau barangkali politik hukum daripada KPK sudah berubah. Kemudian dia secara legowo, secara jiwa besar, kemudian mengundurkan diri. Nah, tentu saya pribadi dan kawan-kawan yang lain juga terkejut atau juga sedih, tapi saya kira tetap kita harus hargai putusan beliau, karena itu adalah hak beliau. Dan saya pribadi percaya bahwa kelak dia dimanapun dia akan berada, bahwa kecintaannya dia, spiritnya dia untuk pemberantasan korupsi dengan mimbar yang lain, saya kira
kita harus hormati. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini juga saya kira sekalipun saat ini pimpinan diberi sanksi, dalam hal ini ketua, tetapi saya kira juga kawan-kawan atau 4 komisioner yang lain yang saya juga intens berkomunikasi, saya pikir ini kesempatan daripada kawan-kawan untuk berjuang dari dalam, mengembalikan roh atau spirit daripada KPK tersebut. Karena biar bagaimanapun, saya kira undang-undangnya sudah diketok, bahkan dijalankan. Komisioner atau ketua saat ini Saudara Firly, tetapi juga tidak boleh saya kira lembaga KPK ini kita serahkan kepada Firly Bahuri secara pribadi, tetapi kepemimpinannya adalah kolektif kolegial dan kawan-kawan di dalam juga terus berjuang. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, mari di tengah-tengah katakanlah ada hal-hal yang melemahkan, tetapi saya kira juga tidak pernah kita menyerah untuk tetap berjuang. Terima kasih. Saudara-saudara, jangan lupa subscribe, kemudian komen dan share.